Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Redemi Rumilang. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan analisis situasi untuk pembuatan strategi. Analisis situasi adalah awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategi untuk menemukan kesesuaian strategi antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. Analisis situasi bertujuan untuk mempertimbangkan keadaan baik situasi internal perusahaan maupun lingkungan eksternal yang langsung mempengaruhi peluang dan pilihan strategi. Analisis industri dan persaingan menekankan pada pengaruh lingkungan eksternal, sedangkan analisis situasi perusahaan berdasar pengaruh pada lingkungan internal. Baiklah, yang termasuk dalam lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang lebih luas di luar perusahaan seperti situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Sedangkan yang tergolong lingkungan internal adalah faktor-faktor yang lebih sempit dan dekat dengan perusahaan seperti faktor internal perusahaan, persaingan, supplier, distributor, konsumen, dan lain-lain. Industri merupakan suatu kelompok usaha dan produknya mempunyai kesamaan atribut dan bersaing untuk pembeli yang sama. Pesaing di antara bank disebut industri perbankan. Baiklah, selanjutnya struktur lingkungan. Secara umum, lingkungan organisasi dapat dikategorikan kedua bagian, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan industri. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor hukum, faktor teknologi, dan faktor demografi. Lingkungan industri adalah tingkat dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. 5 kekuatannya: persaingan, masuknya pedagang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan konvensional. Di antara persaingan yang ada, merefleksikan kenyataan bahwa pesaing dalam suatu industri tidak hanya terbatas dalam permainan konvensional yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfiani dengan NIM 1805020064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lale Ratmi Rumilang, di mana saudari Lale Ratmi Rumilang telah menjelaskan tentang struktur lingkungan yang eksternalnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang yang internalnya. Struktur lingkungan internal ini maksudnya apa yang dilakukan oleh perusahaan, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, analisis lingkungan internal akan mencakup analisis mengenai sumber daya atau research. Nah, maksudnya yaitu sumber daya atau research ini segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Sumber daya manusia yang mereka sumbangkan kepada perusahaan seperti keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kapabilitas. Kapabilitas maksudnya yaitu perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh perusahaan. Menentukan kapabilitas suatu perusahaan didasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan rantai nilai. Maksudnya dari pendekatan fungsional yaitu menurut pendekatan ini profil perusahaan, kekuatan, kelemahan dapat dilihat dari berbagai fungsi bisnis yang ada seperti pemasaran, produksi, dan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan rantai nilai maksudnya di sini yaitu rantai nilai menggambarkan nilai total dan terdiri dari nilai aktivitas, value, dan margin.
Nah, selanjutnya yaitu kompetisi inti. Kompetisi inti merupakan sekumpulan keterampilan dan teknologi yang memungkinkan suatu perusahaan yang menyediakan manfaat tertentu kepada pelanggan. Nah, sumber daya kapabilitas menjadi penting ketika dikombinasikan untuk menciptakan kompetisi inti yang memiliki nilai strategi yang dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu tentang prosedur pelaksanaan analisis lingkungan. Dalam prosedur pelaksanaan analisis lingkungan ini, dalam menganalisis lingkungan organisasi, manajemen perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal yang mendukung terciptanya daya saing secara efektif dan efisien. Antara lain, yang pertama yaitu menentukan relevansi dari tingkat lingkungan. Metode yang dibutuhkan untuk menyesuaikan tingkat lingkungan adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan besarnya perusahaan dan tingkat keterlibatan dengan bisnis. Yang kedua yaitu menentukan tingkat relevansi dan strategi isu. Nah, strategi isu merupakan faktor lingkungan baik dari luar maupun dari dalam perusahaan tersebut yang memiliki pengaruh pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu menerapkan teknis-teknis analisis lingkungan. Nah, ada beberapa macam teknik untuk melakukan analisis lingkungan, yaitu yang pertama teknik external factor evaluation atau EFE matrix dan internal factor evaluation. Yang kedua yaitu teknik environmental scanning. Nah, teknik analisis ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang berbagai peristiwa dan hubungannya dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dalam perusahaan, environmental scanning ini terjadi dalam banyak bentuk utama, yaitu irregular scanning system, regular scanning system, dan continuous scanning system. Nah, maksudnya dari irregular scanning system ini, sistem ini digunakan ketika terjadi lingkungan di mana fokus utamanya ditunjukkan pada hal-hal yang sudah terjadi. Sedangkan regular scanning system maksudnya itu sistem ini menjalankan analisis reguler atas lingkungan yang signifikan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu continuous scanning system. Maksudnya yaitu sistem ini secara konstan memonitor komponen lingkungan. Selanjutnya yaitu environmental forecasting. Nah, teknik ini merupakan proses penentuan kondisi apa yang mungkin muncul dalam lingkungan organisasi pada masa yang akan datang. Nah, teknik yang digunakan dapat berupa meminta pendapat para ahli, ekstrapolasi tren, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Asnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnita, NIM 1805020054. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua mengenai evaluasi proses analisis lingkungan. Kegiatan analisis lingkungan biasanya digunakan untuk membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Jika analisis lingkungan sudah dilakukan, maka perusahaan diharapkan mampu mendapatkan gambaran yang utuh tentang keadaannya. Selanjutnya mengenai menyusun arsitektur strategi bisnis. Bisnis arsitektur merupakan tahapan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami strategi perusahaan secara bersama-sama. Arsitektur ini juga memberikan pengelolaan visi yang jelas untuk mendefinisikan organisasinya, sumber daya di masa depan, dan bagaimana sumber daya yang ada terlibat dalam program perubahan untuk memenuhi visi strategi perusahaan. Bisnis arsitektur memiliki karakteristik, diantaranya adanya spesifikasi internal dan daftar produk yang disetujui, memiliki business exciting atau target, adanya kegiatan rekayasa ulang proses, dan adanya perubahan teknologi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.